Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 14 Juli 2025, Pekan Biasa ke-15 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa penuh kasih. Terima kasih atas kasih karunia yang berlimpah dalam hidup kami. Kami diciptakan seturut citra-Mu, sehingga mampu untuk mengasihi sesama serta alam ciptaan. Pagi ini, kami kembali bersimpuh di hadapan-Mu, memohon rahmat hikmat kebijaksanaan untuk bisa memahami pengajaran-Mu. Ajar kami untuk bisa tekun, membuka hati, menerima pengajaran dan tunduk taat melaksanakannya. Terima kasih Bapa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 1, ayat 8-14 dan ayat 22. Pada waktu itu, tanah Mesir diperintah oleh raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Lihat, bangsa Israel itu sangat banyak, dan jumlahnya lebih besar daripada kita. Marilah kita bertindak terhadap mereka dengan bijaksana, agar mereka jangan semakin bertambah banyak. Jangan-jangan, jika terjadi peperangan, mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari sini." Maka pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas orang-orang Israel untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembanglah mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Maka dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Mereka dipaksa mengerjakan tanah liat dan membuat batu bata. Juga berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya, segala macam pekerjaan dengan kejam dipaksakan oleh orang Mesir kepada mereka itu. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Setiap anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani, lemparkanlah ke dalam sungai Nil. Tetapi anak-anak perempuan, biarkanlah hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika
ketika marah mereka menyala-nyala terhadap kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir menembus kita. Telah mengalir melanda kita, air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Berbahagialah orang yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan. Sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Suci menurut Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi.
Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh, ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Hati dan perilaku. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Bacaan pertama hari ini bercerita tentang raja baru di Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ia mengambil sikap yang menurutnya bijaksana, yaitu perintah untuk menindas bangsa Israel. Sikap ini dianggap bijaksana di mata Raja Mesir, karena ia khawatir akan jumlah bangsa Israel yang terus bertambah, dan ia anggap bisa memberontak melawan Mesir di masa yang akan datang. Selain itu, ketidaktahuannya tentang jasa-jasa Yusuf bagi Mesir membuatnya tidak menghargai bangsa Israel. Kondisi ini menjadi titik awal musibah besar bagi bangsa Mesir di kemudian hari. Kisah ini menceritakan bagaimana dampak dari pikiran negatif yang mendominasi diri seseorang. Secara psikologis, pikiran negatif adalah sesuatu yang muncul secara alami ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang tidak biasa. Pikiran negatif harus diimbangi dengan pikiran positif, agar seseorang dapat melihat realitas dengan baik, netral, dan seimbang. Namun, jika pikiran negatif terlalu mendominasi, maka akan menciptakan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebih yang dapat mengakibatkan seseorang tidak bisa berpikir netral dan objektif. Maka sikap dan perilaku yang muncul biasanya cenderung negatif dan berlebihan terhadap sesuatu. Akibatnya, sikap dan perilaku tersebut jadi kurang baik. Kalau kita boleh memutar ulang sejarah, sebenarnya mungkin saja hal pemberontakan bangsa Israel tidak terjadi jika saja ketakutan dan kekhawatiran Raja Mesir itu bisa diimbangi dengan pikiran positif lain. Misalnya, dengan mengingat jasa Yusuf terhadap Mesir dan juga sikap bangsa Israel yang bisa diajak kooperatif dan tunduk pada perintah sang raja. Tetapi karena didominasi pikiran negatif itu, Raja Mesir berpikir dan menarik kesimpulan seolah bangsa Israel adalah musuh dalam selimut yang siap menerkam Mesir setiap saat. Akhirnya, Raja Mesir itu mengambil keputusan yang jauh dari arti bijaksana. Salah satu firman dalam Amsal menyebutkan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Amsal bab 4 ayat 23. Hati menjadi sumber kehidupan, sehingga kita harus menjaga hati agar selalu jernih, bersih, dan diisi hal yang baik dan positif. Tidak bisa dipungkiri, pengalaman negatif dalam hidup membuat suasana hati menjadi tidak menyenangkan. Namun, tugas kita adalah menjaga hati agar tetap positif.
Misalnya, dengan menetralisir perasaan negatif yang ada, seperti berusaha mengampuni pihak yang menyakiti hati, bersikap rendah hati, dan rela menerima hal itu mengikuti teladan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang mengembangkan sikap positif dan menjauhkan diri dari perilaku yang kurang bijaksana. Berkah dalam. Marilah berdoa. Yesus, Sang Juru Selamat, terima kasih atas teladan kerendahan hati yang telah Kau tunjukkan kepada kami. Teladan-Mu sungguh menginspirasi agar sikap mengampuni dan belas kasih selalu mewarnai hati dan pikiran kami. Engkau berkata, "Pikulah yang kupasang, dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ajar kami ya Yesus, untuk bisa menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, agar kelak bisa merasakan ketenangan di dalam hati. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Penebus kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.